Di Beirut, sebuah bom presisi GBU-39 milik Amerika Serikat ditemukan setelah serangan Israel dan yang mengejutkan bom itu tidak meledak sama sekali. Jenis bom ini biasanya menghantam sasaran lalu menghilang tanpa menyisakan bukti. Namun kali ini, benda itu justru tergeletak dalam keadaan nyaris utuh. Sekarang kabarnya Washington langsung menekan Lebanon agar menyerahkan kembali bom tersebut. Mengapa terburu-buru? Karena Amerika sangat khawatir teknologi di dalamnya bakal dibongkar habis-habisan, lalu disalin menjadi versi baru oleh pihak yang dianggap paling piawai dalam urusan membedah senjata barat Iran. Dan disinilah poin yang jarang dibicarakan. Selama bertahun-tahun, Iran diam-diam mengumpulkan teknologi asing, membalikkan rancangan aslinya, lalu melahirkan tiruan yang justru menjadi senjata baru mereka. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat sisi gelap itu dan mungkin mulai meragukan siapa sebenarnya yang sedang unggul di arena teknologi militer dunia. Di balik embargo teknologi yang menjerat Iran selama puluhan tahun, ada satu strategi yang terus mereka jalankan. Kalau mereka tidak diizinkan membeli, maka mereka akan membongkarnya. Jika mereka dilarang memiliki teknologi maju, mereka akan membuat tiruannya sendiri. Tidak heran bila Iran dikenal sebagai pemain utama dalam dunia rekayasa balik senjata barat, terutama teknologi buatan Amerika. Selama periode 2010 hingga 2025, Iran mendapatkan semakin banyak akses terhadap perangkat canggih melalui perang langsung, operasi proksi, penyitaan kapal, sampai barang rampasan di darat. Dari drone siluman sampai drone berpemandu, terlalu banyak contoh teknologi Amerika yang berakhir di tangan Teheran. Bahkan, sekarang Rusia ikut mempercayakan sebagian senjata barat yang mereka tangkap di Ukraina untuk dipelajari Iran. Bagi Teheran, setiap perangkat yang jatuh ke tangan mereka bukanlah sebuah trofi, tetapi pondasi untuk menciptakan kekuatan berikutnya. Momentum terbesar datang pada tahun 2011. Sebuah drone intai siluman RQ-170 Sentinel buatan Lockheed Martin terjatuh dalam keadaan utuh di wilayah Kahar Mahal dan Bakhtiari. Amerika meminta agar perangkat itu dikembalikan, namun Teheran dengan tegas menolak sambil mengucapkan kalimat yang menjadi mimpi buruk Washington. Kami akan mempelajarinya. 5 tahun kemudian, tiba-tiba dunia melihat Saigeh-2 atau Shahid 191. Jika dilihat sekilas, bentuknya seperti cerminan RQ-170, mulai dari struktur sayap hingga V-tail khas pesawat siluman. Hanya saja, Iran membuat ukurannya lebih kecil. Endurance-nya sama, mampu bertahan hingga 5 jam di udara, tetapi disinilah letak kejutan sebenarnya. Iran tidak sekadar meniru, mereka meningkatkan. Jika RQ-170 hanya berperan sebagai drone pengintai, Shahid 191 berkembang menjadi drone tempur yang mampu membawa rudal, di mana debutnya muncul melalui Hizbullah di langit Israel pada 2018 dan pada 2023, varian Shahid digunakan Rusia untuk menghantam sasaran di Ukraina. Nah, dengan kata lain, bayangan yang dulu jatuh dari langit akhirnya berubah menjadi ancaman nyata dan bukan lagi milik Amerika saja. Tidak butuh waktu lama setelah peristiwa jatuhnya RQ-170, Iran kembali membuat kejutan besar. Setahun setelahnya, mereka memperkenalkan Shahid 129, sebuah drone yang tampak seperti saudara kembar MQ-1 Predator. Mulai dari desain badan, konfigurasi sayap, sampai sistem mesin, semuanya terasa seperti Predator versi Teheran. Banyak pengamat meyakini bahwa kemiripan itu tersembunyi di balik proses rekayasa balik terhadap MQ-1 Predator yang pernah jatuh atau direbut di wilayah konflik seperti Irak dan Afghanistan. Nah, menariknya, kemampuan Shahid 129 bahkan melewati Predator. Jangkauannya hampir 3 kali lipat, bisa mengudara lebih dari 24 jam, dan membawa persenjataan lengkap untuk serangan darat. Ketika MQ-1 Predator mulai pensiun digantikan oleh Reaper, Shahid 129 justru naik panggung sebagai tulang punggung armada Iran dan sudah membuktikan dirinya dalam sejumlah operasi termasuk di Suriah.
Kemampuan Iran tidak berhenti pada drone yang terbang di langit. Bahkan drone bawah laut milik Amerika pun tidak luput dari pembongkaran. Hal ini muncul ke permukaan saat kelompok Houthi pada Oktober 2024 memperlihatkan torpedo baru bernama Al-Qariyah dengan bentuk dan dimensi yang mencurigakan, mirip dengan Remus 600 yaitu drone bawah laut Amerika Serikat. Houthi menyebutnya produksi lokal Yaman, tetapi klaim itu diragukan karena membuat UUV jauh lebih rumit dibandingkan merakit drone permukaan. Banyak analis menduga Houthi melakukan rekayasa balik Remus 600 dengan bantuan teknologi dari tim Iran. Perlu diingat UUV milik Angkatan Laut Amerika ini pernah direbut Houthi pada tahun 2018 dan diyakini telah diserahkan kepada Korps Garda Revolusi Iran untuk dibongkar hingga ke kabel-kabel terdalam. Hasil akhirnya, sebuah torpedo baru yang memperluas kemampuan maritim poros Iran dari bawah permukaan laut. Begitu teknologi bawah laut berhasil mereka kupas, Iran tampak melangkah ke tingkat berikutnya, sistem pencegat berkecepatan tinggi. Pada Februari 2025, IRGC memperkenalkan GM-118 sebagai rudal pertahanan udara generasi terbaru mereka. Bagian yang membuat banyak pihak terkejut adalah kemiripannya dengan pencegat Coyote Block 2 buatan Amerika Serikat. Jangkauannya sekitar 25 km serta kemampuan mengunci target melalui radar, elektrooptik, dan sensor inframerah. Yang menjadi pertanyaan, Iran atau Houthi tidak pernah diketahui menangkap Coyote 2 di medan tempur. Jadi dari mana rancangan dasar ini berasal? Banyak analis mengarah pada satu jalur yakni Ukraina. Ada dugaan bahwa Rusia mengirimkan perangkat keras rampasan ke Iran untuk diteliti dan direkayasa balik. Dari proses itulah, sebuah rudal baru dilahirkan meskipun teknologi aslinya tidak pernah berada di tangan Iran sebelumnya. Pola serupa terlihat dalam pengembangan Shahid 365. Sistem rudal ini diyakini banyak pihak merupakan hasil penguraian teknologi Javelin buatan Amerika Serikat. Menurut laporan, Javelin yang dipakai sebagai sumber penelitian merupakan unit yang berhasil direbut pasukan Rusia di Ukraina, lalu dikirim ke Iran untuk dibedah hingga menjadi rancangan baru. Nah, pada April 2023, hasilnya resmi diumumkan. Shahid 365 diperkenalkan sebagai ATGM yang mampu menjangkau target hingga 8 km dan dirancang menghancurkan seluruh jenis kendaraan lapis baja. Ciri utamanya meniru keunggulan Javelin, Fire and Forget, dan pola serangan dari atas, titik lemah mayoritas tank modern. Tidak berhenti di situ, Iran juga mengklaim berhasil menangkap drone Scan Eagle milik Boeing Amerika Serikat pada Desember 2012. Perangkat tersebut jatuh dengan kondisi cukup utuh, dan sejak saat itu proses rekayasa balik dimulai. Hanya dalam beberapa tahun muncullah Quds Yasir yang juga dikenal sebagai Sayed 2 atau Sayeh sebagai versi tiruan dari drone tersebut. Produksi Quds Yasir kemudian dilakukan secara massal dan digunakan Iran serta sekutu-sekutunya di Irak dan Suriah. Bahkan pada Oktober 2013, satu unit Yasir diberikan langsung kepada Komandan Angkatan Udara Rusia, sebuah pernyataan simbolis bahwa hasil tangkapan itu kini telah menjelma menjadi aset strategis. Iran juga dikabarkan telah mengurai teknologi drone kamikaze Amerika Serikat, Switchblade 300, lalu memunculkan tiruan baru bernama Sina. Drone ini tampil pertama kali secara resmi dalam latihan militer Iqtidar 1402 pada Oktober 2023. Nah, jika diperhatikan, hampir semua ciri fisiknya meniru Switchblade, mulai dari desain lipatan sayap, ukuran tabung peluncur, hingga mekanisme pelepasannya. Sama seperti Switchblade, Sina dirancang sebagai amunisi berkeliaran yang sekali pakai, terbang rendah, mengunci target, lalu menghantam dengan presisi. Sistem peluncurannya pun identik, menggunakan tabung bertekanan tinggi hingga bisa ditembakkan dari darat, kendaraan taktis, ataupun kapal cepat. Nah, bagi Iran, perangkat ini bukan hanya tiruan, tetapi kartu truf baru dalam arena perang modern. Dan di titik ini terlihat jelas bahwa keberhasilan Iran bukan datang dari kebetulan. Ada alasan mengapa mereka mampu mengurai teknologi Amerika dengan cepat.
Rekayasa balik yang dilakukan Iran adalah hasil kombinasi antara tim teknis IRGC, para akademisi berpengalaman, dan pabrik-pabrik pertahanan yang sudah berkembang jauh. Hal inilah yang membuat Israel enggan mengirimkan Iron Dome ke Ukraina, sebab teknologi tersebut dapat jatuh ke tangan Teheran dan pada akhirnya justru mengancam mereka sendiri. Dalam rekayasa balik, Iran tidak mengejar tampilan yang indah atau kecanggihan yang tinggi. Yang dicari itu adalah fungsi utama, murah, cepat, dan cukup mematikan untuk perang asimetris. Dukungan dari jalur-jalur akuisisi sekutu seperti Hizbullah, milisi Irak, hingga Houthi menjadikan Iran selalu punya akses terhadap barang rampasan terbaru. Kombinasi faktor tersebut membuat perkembangan teknologi militer Iran bergerak dengan cepat dan sulit dihentikan. Kini, kemampuan Iran merekayasa balik teknologi asing berubah menjadi ancaman strategis bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Setiap perangkat canggih yang jatuh ke tangan Iran bukan sekadar kehilangan aset, tetapi peluang melahirkan tiruan yang jauh lebih murah dan bisa dipakai oleh lawan di berbagai front pertempuran. Nah, pada fase ini, Amerika Serikat mulai menghadapi pertanyaan besar. Apakah strategi serangan harus dirombak demi mencegah teknologinya direbut? Seberapa besar peran rekayasa balik akan menentukan peta kekuatan global di masa depan? Karena sangat mungkin senjata yang bocor hari ini suatu saat dapat kembali menghantam pemiliknya sendiri.